Kalau teori tindakan bisa bisa. kan, tapi tindakan sebenarnya melekat keduanya kan. Tindakan. Apa konsekuensi, apa bedanya dengan sekarang yang pelaksanaannya justru yang dipisahkan kan? Ini tasawuf, ini fikih, itu pelaksanaannya, bukan analisisnya. Sekarang kalau pelaksanaannya dia digabung. Dari gimana? Coba dulu caranya, Ustaz. Nah, iya digabung. Ya? Caranya digabung. Mantap. Jadi gini, semua tindakan yang dimensi lahir itu adalah ekspresi dari ya Keduanya. spirit, spirit batinnya. Kalau dia ke dalam, batinnya yang kelihatan penggerak. Dia keluar, yang penggerak di tindakan. Saling mengontrol. Dalam setiap aktivitas itu ekspresinya, tergantung angle melihatnya. Sesuai cita-citanya Imam Ghazali. Dia tidak menyimpang juga kan jangan. Bukan substansi tasawufnya tapi aplikasi ketika tasawuf seperti apa misalnya semangat bertindak apa fikih juga kadang dia tidak punya kontrol. Kalau kita reduksi ke tindakan biasa ya, kan ada intensi, niat, intensional, ada tujuan, ada niat, ya. Lalu ada kendaraannya nih, kendaraannya adalah fisik kita, badan, kan? Jadi penggerak mulai tindakan badan ini adalah motif tindakan. Tujuannya sudah di-set sebelumnya. Kan? Nggak bisa sampai ke tujuan kalau nggak ada badan ini kan? Yang digerakkan, nggak ada mesinnya. Ya kan? Tujuannya nggak akan sampai, bahkan nggak akan terbangun kalau hanya mekanis badan aja yang bekerja. Bisa kita sholat tadi Allah Akbar, di salat nggak ada dimensi batinnya, bisa nggak muncul baik dari niat maupun tujuan gitu. Kewajiban, sebenarnya kewajiban mana-mana kan, kewajiban tak maksimal loh kena mulun. Jadi ini gugur sih mekanik kan, kira-kira itu. Jadi kan integrasi dua-duanya nih. Dimensi fikihnya kalau bicara usaha, kalau bicara tasawuf dari segi tujuan, dari segi semangat, dari segi motif bergerak. Jadi bukan saling tunggu, ini dulu baru ini, atau kalau sudah sampai ini nggak perlu. Kemudian begitu yang banyak orang menangkapnya. Jadi kalau nggak ada batinnya robot ya kan, kan gitu. Atau kalau nggak ada robotnya, apa-apain? Batinnya, bukan tindakan namanya kan. Hanya di batinnya, nggak mungkin juga berbahasa saja. Dalam hati berbahasa itu dimensi fisiknya. Yang kita ucapkan itu kan fisik, apa bunyi, akustik.
konstruksi, diambil semua tinggal makna, ya kan? Makna tidak akan pernah terbangun kalau nggak ada struktur akustik di otak kita. Jadi nggak ada maknanya juga. Nah, jadi nyinara udah jadi muni doang berdebatin kok. Dia harus melibatkan fisik. Bantah Ustaz. Ah, Dia baru kebantah sih jelas. Karena memperlemahkan nanti berubah lagi kan, atau modifikasi kan. Kalau di mana ya, kajian disipliner ya, bidang fikih lah, sekarang ini kan pengembangan fikih atau apa istilahnya, istihad, enggak yang yang apa yang dari bentuk tradisionalnya kemudian diterapkan mana-mana itu kan. Caranya yang sekarang dilakukan itu kan dengan merekonstruksi spirit hukum kan, itu kayak Khalilur Rahman itu kan, Sahrul semua spirit hukum, Yasir Auda kan spirit hukum. Kalau Auda misalnya kan spirit hukum itu bagi dia adalah maqasid, maslahat, sehingga semua bidang apa, semua rumusan fikih itu sebenarnya ya kalau dikembalikan itu yang dikatakan spirit. Nah, kayaknya ada yang nggak pas kalau cara membangun apa namanya. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan bahwa spirit hukum yang dimaksudkan itu adalah apa? Rekonstruksi, kalau nggak mengatakan rekayasa dia berdasarkan rasionalitas, sehingga dia seakan-akan berlaku bukan mengikat individu ya, tapi seakan-akan sesuatu yang objektif maksudnya. Seakan-akan ada sesuatu yang namanya maslahat yang bersifat objektif kan itu. Padahal kan kalau konsep kita berangkat dari teori tindakan itu bukan. Ini problem subjektif artinya. Wah, dalam pengertian ya pelaku itu loh yang kemudian punya intensi dari itu. Sehingga pertanyaan dasar misalnya ketika Auda mengatakan maslahat sebagai spirit hukum semua, maslahat dari sisi apa itu kan juga nggak bisa dijamin kan, tergantung orang, kepentingan orang kan. Kalau ekonom yang ekonom ya maslahat maksudnya ya yang paling banyak profitnya kan. Politisi akan lain kan, tapi sehingga kabur ya konsep maslahat, konsep maqasid yang seakan-akan objektif itu. Nah, kalau cara ini kan tindakan kita mas, artinya tindakan dari tindakan, berarti kan dia mengikat setiap orang kan. Saya katakan dia sifatnya subjektif. Gimana sih? Hah? Iya, masuk aja. Iya betul. Apa yang dilakukan proyek kajian fikih, berusaha menyesuaikannya dengan kebutuhan kekinian kemanusiaan hari ini ya. Ini merusak manusia juga kan, seolah manusia berangkat dari spirit manusia bisa menentukan kan, sampai bilang ini Al-Quran kedua loh rasio itu kayak. Ya, kenapa rasio tidak kembali ke tunjuk teks? Nah, ya, tapi Pada tindakannya itu ada spirit awal ketundukan Islam itu kan. Ini berusaha ya, taruhlah akan terjadi nanti misalnya LGBT kan, sampai begitu hasil kajian fikih nyambung gitu ya. LGBT gitu. Iya kan, kawin sesama gender itu kan Bisa dibolehkan, ketemu dia hasil ilmiah logiknya. Sampai dia bilang di Al-Quran tidak ada lah kayak gitu kan.
kalau di drive dari Al-Quran ya itu kan jelas-jelas kan. Ya, makanya spirit awal secara makronya lah Al-Quran itu seperti apa, kedudukan kan, taatan. Makanya mungkin kalau benar ya kalau saya istilahkan fikih yang sedang dikembangkan sekarang ini yang fikih kontemporer lah yang gerakan literasi arahnya ke ini apa, positifikasi, tapi positifikasi dalam artian bukan positifikasi menjadikan dia hukum positif kan, paradigmanya menjadi positif, paradigma sains positivistik. Yang saya katakan gitu karena kayak tadi kan ada proyeksi-proyeksi seakan-akan ada sesuatu yang objektif ya. Kalau kajian ilmu alam kan memang iya kajian yang menjadi teori ya dia menjadi sesuatu yang objektif ya, yang kemudian bisa diuji secara yang subjektif dan ada cara pengujiannya. Nah kalau fikih, kalau ilmu agama lagi-lagi dia adalah practical science, kemudian kita mencoba misalnya membayangkan maslahat itu aja atau maqasid itu sebagai sesuatu yang objektif, itu kan susah. Gimana cara pengujiannya? Akses setiap orang itu juga akan berbeda-beda, sehingga mengharapkan satu kesepakatan tentang apa itu maslahat juga akan mungkin. Artinya resiko karena tadi itu yang juga dan cara masuknya tadi itu, cara masuknya lewat spirit hukum yang dipahami